Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood, feeling blessed. Mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona di dunia tidak mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan oleh para ahli, nakes, dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus yang terus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara, termasuk negara kita, Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Di negara kita ini, protokol kesehatan dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu apa saja protokol kesehatan 5M untuk membantu pencegahan penularan virus corona? Berikut ini protokol kesehatan 5M tersebut. Yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kalian disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum masak, sebelum makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung atau batuk dan bersin, dan lain sebagainya. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun atau air pembersih tangan dengan alkohol. Yang kedua, memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang yang sakit, bukan orang yang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergejalanya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat maupun yang sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden kita, Presiden Joko Widodo. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara, terutama di negara besar, yaitu di Amerika Serikat. Dan sebagai pedoman terkait penggunaan masker di sana, mengimbau masyarakat Amerika Serikat harus memakai masker meskipun berada di dalam rumah pada kondisi tertentu, maupun di luar rumah yang sangat padat akan penduduk. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu kita patuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian virus COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk, ataupun bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka kita dapat melakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya,
Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan sebagainya. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Selain 3 hal yang di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak yang sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau Anda berusia di atas 60 tahun atau lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang sangat tinggi terserang virus corona. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Virus corona dapat berada di mana saja. Jadi semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit pun, belum tentu diri itu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seorang dengan cepat. Alangkah baiknya kita mentaati dan menerapkan prokes 5M tersebut yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Baik itu kita berada di tempat umum maupun waktu di rumah.
Itulah penjelasan tentang prokes 5M. Sekarang saya akan membahas tentang pentingnya vaksin. Saat ini, vaksin COVID-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi jumlah kasus infeksi virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19. Alasan pentingnya bervaksin dan efektivitasnya dalam memutuskan penularan COVID-19 ala dokter. Kenapa? Sangat penting. Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksin. Padahal pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID adalah menurunnya virus dan menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID antara lain anak-anak, balita, atau remaja berusia di bawah 18 tahun. Ataupun anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun itu ada vaksin tersendiri. Dan orang yang menderita penyakit tertentu itu termasuk orang yang tidak menjadi prioritas untuk vaksin. Misalnya orang yang memiliki penyakit diabetes ataupun hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, akan tetapi juga melindungi orang-orang yang berada di sekitar Anda dan yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Penting untuk tetap menjaga daya tahan tubuh. Vaksin COVID-19 memang dapat membawa banyak manfaat dengan melindungi kita dari infeksi virus corona. Namun, perlu kita ketahui bahwa vaksin ini tidak diberikan kepada orang yang sedang sakit berat atau sudah terinfeksi virus corona. Jadi, pastikan jika Anda untuk mempertahankan daya tahan tubuh Anda, baik sembari menunggu giliran untuk diberikan vaksin maupun setelahnya. Hal ini karena dengan imunitas tubuh yang kuat, Anda tidak akan mudah sakit sehingga kebugaran tubuh Anda tetap terjaga. Beberapa cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh, yaitu dengan mengonsumsi makanan yang bergizi, seperti sayur mayur dan buah-buahan. Dan rutin berolahraga, mengelola stres dengan baik, serta istirahat yang cukup dan jangan sampai kelelahan saat beraktivitas. Jaga diri itu sangat penting di masa-masa pandemi saat ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk tugas sosialisasi prokes 5M dan pentingnya vaksin ini. Apabila ada salah kata, mohon untuk dimaafkan, karena manusia bukanlah makhluk yang sempurna, dan kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada lebihnya dari saya, semoga dapat diambil hikmah dari saya. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari fitnah virus ini.
dan kita doakan agar virus COVID ini segera berakhir, agar kita bisa segera melakukan pembelajaran secara luring. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis sak menit